Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa definisi dari manajemen sumber daya manusia, dan saya juga akan menyebutkan kepada teman-teman contoh penerapan dari manajemen sumber daya manusia di suatu perusahaan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya, karena saya percaya pasti teman-teman belum mengenal siapa saya. Perkenalkan, nama saya Intan, mau nama pendek atau nama panjang, nama saya cuma Intan. Jadi teman-teman bisa memanggil saya Intan. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 5 di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Saya mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya adalah angkatan 18. Nah, itulah profil saya sebagai mahasiswi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Nah, sebelum saya membahas mengenai apa definisi dari manajemen sumber daya manusia, saya akan mencoba membahas sedikit mengenai apa itu manusia. Manusia menurut para ahli dikatakan bahwa sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain, sehingga manusia itu berperilaku mengikuti integrasi individu dan lingkungannya. Artinya bahwa manusia itu berperilaku dipengaruhi oleh karakteristik individu itu sendiri dan lingkungannya. Nah, dalam konteks manajemen sumber daya manusia, lingkungan di sini adalah organisasi atau perusahaan. Sehingga kita akan lebih mudah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia, di mana manusia-manusia yang ada di perusahaan tersebut dikelola. Nah, menurut para ahli mengenai apa definisi dari manajemen sumber daya manusia, sesuai yang sudah saya browsing di internet, kalau bisa saya simpulkan bahwa yang namanya manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh aktivitas pengelolaan SDM, mulai dari pengadaan MSDM sampai nantinya dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk apa semua ini dilakukan? Yaitu untuk tujuan individu, tujuan perusahaan, dan tujuan masyarakat. Nah, dalam organisasi pasti ada 3 tujuan, yaitu perusahaan tidak bisa hanya melakukan kegiatannya hanya untuk laba semata. Harus ingat dengan karyawan dan harus ingat dengan masyarakat. Karena perusahaan itu berdiri di atas atau dalam situasi lingkungan masyarakat. Selanjutnya saya ingin menjawab sebuah pertanyaan. Apa itu? Ya. Kenapa manajemen sumber daya manusia itu perlu diterapkan di sebuah perusahaan? Kalian tahu kenapa? Ya, menurut saya, penerapan manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan karena terkait dengan fungsi manajemen itu sendiri. Apa sih fungsi manajemen itu? Menurut George Artery, fungsi manajemen ini ada 5, yakni yang pertama, planning atau perencanaan, yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yang ketiga, actuating atau pelaksanaan, yang keempat, controlling atau pengendalian. Nah, tentunya dengan adanya fungsi manajemen tersebut di sebuah perusahaan, tentu saja agar dapat mendorong anggota, pekerja, karyawan yang ada di perusahaan tersebut supaya dapat lebih bekerja keras dan berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh penerapan manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Di sini saya mengambil contoh penerapannya di PT Bank Negara Indonesia atau disingkat PT BNI. PT BNI mengaplikasikan manajemen sumber daya manusia dalam mengembangkan perusahaannya. PT BNI mengembangkan sumber daya manusia dengan cara melakukan perencanaan atas penyeleksian karyawan atau orang-orang yang ingin bekerja di PT BNI tentunya. Selain itu, PT BNI juga melakukan pelatihan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan potensi karyawan yang udah direkrutnya, agar nantinya efektivitas dan kinerja karyawan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan golongan dan bidangnya masing-masing. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya tentang apa itu manajemen sumber daya manusia dan contoh penerapannya di sebuah perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi dapat menambah ilmu dan wawasan bagi saya sendiri dan bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian, apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.